beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa bernafas di hari yang mulia, hari kemenangan insyaallah. Setelah 1 bulan penuh kita beribadah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita qiyamul Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddah." Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangannya. Bukan hanya 1 hari. Puasa itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi litukmilul iddah, sempurnakanlah bilangannya. Maka kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu kita kurang lebih selama 1 bulan, yang jumlahnya 29 atau 30 hari. Lalu hari ini kita semua merasakan kebahagiaan, dibalut dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan bertakbirlah kalian. Kenapa kita bertakbir? Kita tadi bertakbir dari sejak kita keluar dari rumah kita sampai kita sampai ke tempat ini, sampai kita menunggu salat Id, kita bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertakbir? Ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar senantiasa kalian bersyukur bahwasanya kita masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan anugerah dari Allah, hidayatul iman, hidayatul Islam. Pagi ini kumandang takbir, tahlil, menggema di atas langit. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka karena kita sudah beli baju baru, bukan. Bukan karena kita sudah menyiapkan makanan-makanan yang sudah kita siapkan. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas hidayatul irsyad, hidayatul taufik, hidayatul ilmi. Hidayah ilmu. Kita mengilmui. Bahkan kita dididik dari sejak kecil. Kita berpuasa, kita tarawih. Setiap kali Idul Fitri, Idul Adha, kita selalu ikut untuk melaksanakan sholat, untuk menyimak khatib. Ya, itu merupakan hidayatul irsyad. Dan kita laksanakan sampai detik ini. Itu merupakan hidayatul taufik. Karena kita bisa puasa, karena kita bisa baca Quran, karena kita bisa tarawih, karena kita bisa bersedekah, mengeluarkan zakat. Itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, itulah di antara kenapa kita bertakbir, mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat,
anugerah itu sudah berlalu. Ramadan telah usai, sudah meninggalkan kita. Kapan telah usai? Semenjak kemarin terbenam matahari, Ramadan sudah meninggalkan kita. Tidak ada lagi suasana Ramadan. Tidak ada lagi suasana berbuka bersama. Tidak ada lagi suasana sahur bersama, tarawih bersama, yang mana hal itu menyenangkan hati kita, menenteramkan hati kita. Benar, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah usai. Namun ingatlah hadirin hadirat, Allah itu tidak pernah usai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang maha awal. Dialah Allah yang maha pertama. Maksudnya Allah ada bukan karena dari ketiadaan. Kita ada, itu dulunya kita tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada bukan dari ketiadaan. Memang Allah dari dulunya ada. Wal akhiru, dan Allah adalah maha akhir. Maksudnya tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala yang abadi. Yang hanya abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, benar, Ramadan telah berakhir. Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu pada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Al-yaqin itu adalah kematian. Makanya kata para ulama, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah. Jangan jadi hamba Ramadan. Jangan jadi hamba Ramadan. Jangan sampai Ramadannya berakhir juga puasa kita. Padahal umpamanya ada puasa-puasa yang kita tinggalkan, umpamanya karena ibu-ibu yang datang tamu, yuk segera bayar di luar bulan Ramadan. Atau bapak-bapak umpamanya, atau siapapun yang sakit, yang uzur, tidak bisa berpuasa karena lemah, karena tidak mampu, atau safar karena dirasa berat, maka ada kewajiban untuk membayar puasa yang ditinggalkan. Kita bayar puasa. Kemudian jangan sampai Ramadan berakhir, kita berakhir juga sholat berjamaah. Apalagi kaum pria, jangan sampai lagi masjid itu jadi kosong lagi. Jangan sampai Quran itu disimpan lagi. Bukankah Quran itu dibaca di setiap hidup kita? Bukan hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai sedekah kita juga berakhir. Kita lanjutkan. Bukan berarti bulan Ramadan berakhir juga segalanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita semua, yang kita ibadahi di bulan Ramadan kemarin 1 bulan full, adalah Allah yang sama yang ada di bulan Syawal sekarang. Adalah Allah yang sama yang akan ada di bulan Dzulqa'dah. Adalah Allah yang sama di setiap bulan. Bukan hanya di bulan Ramadan kita ibadahi. Apabila kita mengaku kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita beribadah semangatnya hanya di bulan Ramadan? Mengapa kita ke masjidnya hanya semangat di bulan Ramadan? Kita lanjutkan rutinitas aktivitas ibadah kita di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahur membuktikan bahwasannya sebenarnya kita itu bisa bangun untuk mendirikan sholat subuh berjamaah, untuk mendirikan sholat subuh tidak kesiangan, tepat waktu. Dengan adanya sholat tarawih, itu membuktikan bahwasannya kita itu dapat berdiri lama dalam beribadah. Kita itu bisa melaksanakan sholat di masjid. Dengan adanya puasa mengajarkan kita bahwa kita itu mampu sebenarnya mengendalikan diri kita. Dengan kita membaca Al-Quran kemarin di bulan Ramadan, kita membuktikan bahwa waktu itu selalu ada.
Hanya saja kita perlu memprioritaskannya. Ya. Ramadan bukan hanya sekedar bulan peningkatan iman sementara, ya, tapi ia adalah bukti bahwa kita mampu melakukannya setiap hari kalau kita mampu. Bukankah tujuan dari puasa adalah sesuai dengan pesan indah dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar senantiasa kalian bertakwa, takut, berhati-hati, ittikhadul wiqayah, menjadikan penghalang antara diri kita dan api neraka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Bukan hanya di masjid kita bertakwa, bukan hanya di tempat pengajian kita bertakwa, bukan hanya di bulan Ramadan kita bertakwa, tapi di luar bulan Ramadan, dimanapun kita berada, kita harus bertakwa, menghadirkan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Larangan itu tidak akan berakhir, hadirin, dengan berakhirnya Ramadan. Perintah itu tidak akan berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Kapan itu berakhir? Kapan perintah Allah berakhir? Kapan larangan Allah berakhir? Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kapan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kita berbekal dari sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal. Berbekal apa? Ketakwaan. Berbekallah kalian. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Nanti suatu saat, hadirin, nama kita akan disebut. Mungkin di masjid atau di flyer-flyer, di spanduk-spanduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal fulan bin fulan. Nanti suatu saat, maka bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi fitnah kubur yang pertama, untuk menghadapi munkar nakir, untuk menghadapi hari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kita punya masalah, ya. Masalah kita banyak, problem kita banyak. Akan tetapi kata Allah, bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan kamu jalan keluar. Memberikan kamu rizki, memberikan kamu solusi di arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi, demi Allah, hadirin hadirat, hari ini itu tidak akan lebih mudah daripada hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarru minhu." Sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman tersebut akan lebih jelek daripada zaman yang telah lalu. Kita lihat dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, bertambahnya waktu, bertambahnya usia, zaman ini semakin jelek, semakin buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Dan perkataan selamat yang diajarkan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amalan antum, amalan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amalan kita semua, dan mewafatkan kita dalam kondisi berserah diri kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.